Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Bersiap, berdoa. Selesai. Ya, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Salsa Fitri, Hadir, Bu. Sofa Almarwah, Hadir, Bu. Olinda Sulis Rahmasabi. Hadir, Bu. Hadir semua ya hari ini anak-anak. Ya, Bu. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Bagus. Untuk pertama-tama, bukunya sudah diambil? Belum, Bu. Kenapa belum diambil? Tadi habis belajar pelajaran olahraga, Bu. Oh, nggak bisa jadi alasan ya nak, anak-anak semuanya untuk nggak ngambil buku. Jadi kalau misalkan ada pelajaran yang baru untuk dimulai, itu bukunya harus dipersiapkan dulu, gitu kan? Bisa ada ketua kelasnya ambil satu orang bisa kan? Gitu. Jadi nggak boleh dilalaikan seperti itu ya anak-anak ya. Kalau ada buku yang harusnya diambil ke perpustakaan, silakan diambil dulu. Di mata pelajaran sebelumnya izin aja dulu kalau pelajaran udah mau selesai gitu ya, izin dulu sama guru sebelumnya untuk mengambil buku ke perpustakaan supaya tidak melalaikan seperti ini. Jadi kan kita terhambat kan belajarnya gitu. Sebelum kita menunggu ketua kelas untuk ambil buku, coba dilihat dulu di kolong mejanya, di kolong lampunya ada sampah atau tidak? Ada tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, habis itu seragam coba dirapiin. Berdiri dulu, coba semuanya berdiri. Tuh, bajunya keluar Ibu nggak suka ya, coba dimasukin dulu. Nah, udah rapi semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, rambut nih, anak perempuannya coba dikuncir dulu deh. Kayaknya agak gerah gitu Ibu ngeliatnya ya, karena abis olahraga kan. Silakan dikuncir dulu nggak apa-apa. Biar nggak mengganggu waktu belajarnya gitu, maksudnya nggak panas waktu proses belajarnya gitu ya. Terus anak laki-lakinya kan Ibu bilang minggu lalu Ibu tuh nggak senang aja ya melihat anak laki tuh rambutnya agak gondrong gitu, sepertinya kayak gimana gitu, nggak kurang rapi gitu. Jadi Ibu pengennya rapi gitu. Jadi untuk minggu depan Ibu pengen lihat semuanya udah rapi ya, udah cukur kayak gitu ya. Oke, grooming deh gitu ya. Jadi kan enak dilihat rapi gitu kan, jadi lebih menyenangkan belajar mengajarnya ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, karena Ibu mengajar pengantar ekonomi dan bisnis, karena materi ini itu adalah pasar persaingan sempurna. Ibu pengen tanya nih sama anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak sih pasar itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Sawah. Pasar adalah tempat pertemunya penjual dan pembeli. Ya, tepat sekali, bisa dibilang seperti itu ya. Dan Ibu sempurnakan ya anak-anak ya. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi, maksud Ibu, bertransaksi jual beli barang maupun jasa gitu ya. Nah, menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatan, bukan tempatnya gitu ya. Nah, terus ciri khas dari sebuah tempat agar disebut pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual dan beli gitu. Jadi kalau ada transaksi jual dan beli berarti itu disebut juga pasar, bukan berarti pasar yang jualan sayur, jualan jualan barang-barang untuk keperluan, bukan yang seperti itu. Karena kita kan belajarnya ekonomi, jadi pasar yang transaksi apapun, jasa maupun barang. Pasar yang berjualan itu juga bisa dibilang pertukaran kayak gitu. Cuman yang kita pelajari di sini kegiatannya gitu ya, bukan pasarnya, tempatnya gitu ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi tentang pasar? Tidak, Bu. Sudah jelas ya berarti ya. Kalau gitu kita akan masuk ke materinya tentang pasar persaingan sempurna. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut tentang apa itu pasar persaingan sempurna, terus ciri-cirinya, fungsinya, seperti itu ya anak-anak ya. Nanti seperti biasa ada tugas-tugas ya anak ya. Nanti Ibu lanjutkan
menjelaskan tentang pengertian pasar. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar, apakah sudah ada yang tahu ada apa? Ada berapa? Ya, ada 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Apa kalian sudah ada yang tahu tentang pasar persaingan sempurna? Belum. Baik. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sama-sama banyak, dan di antara keduanya tidak bisa saling mempengaruhi. Dengan pasar persaingan sempurna, baik penjual dan pembeli bisa saling menentukan harga. Harga pada pasar persaingan sempurna terbentuk melalui mekanisme pasar, dan harga dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar tidak dapat menentukan harga sendiri dan hanya berperan sebagai penerima harga atau yang disebut dengan price taker. Sudah dijelaskan di sini sama Ibu. Nah, sebelum lebih lanjutnya, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membuat 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu berikan soal dan kalian akan diskusikan dengan teman kalian masing-masing. Baik, nanti di sini Ibu akan memberikan nama kelompok masing-masing, ya, untuk Abi dan untuk Dina. Tolong kalian catat apa aja yang akan kalian diskusikan. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Sudah. Yang kedua, jelaskan peranan pasar persaingan sempurna pada perekonomian negara. Sudah. Baik, Ibu akan kasih waktu kalian 5 menit untuk mendiskusikan soal-soal yang Ibu berikan tadi. Setelah itu nanti kita akan diskusikan perwakilan dari setiap kelompok. Baik, waktunya sudah habis, sudah 5 menit ya. Sekarang Ibu minta untuk tiap kelompok diskusikan hasil diskusi kalian. Ya, Ibu minta untuk dari kelompok yang pertama, kelompok Abi. Coba sebutkan apa saja ciri-ciri pasar persaingan. Yang pertama, harus ada penjual, pembeli yang jumlahnya sama banyak. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Ya, bagus. Sekarang untuk kelompok yang kedua, Tiara, jelaskan apa saja ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada barang yang dijual bersifat homogen. Terus yang kedua ada penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ya, bagus. Sekarang untuk yang soal kedua, jelaskan peranan pasar persaingan sempurna pada perekonomian negara. Ibu minta juga dari kelompok pertama, tolong jelaskan peranan apa saja pada perekonomian negara. Yang pertama, menjadi sarana bagi seluruh produsen untuk memasarkan hasil produksinya dan siapapun boleh masuk ke dalamnya. Yang kedua, menjadi sarana bagi semua konsumen dari berbagai kalangan untuk memperoleh berbagai kebutuhannya. Yang ketiga, perekonomian negara menjadi maju karena persaingan sempurna menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif dengan melibatkan sebagian besar penduduk suatu negara. Ya, bagus. Baik, terima kasih anak-anak atas penjelasannya dari kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan untuk menyimpulkan hasil penjelasan dari setiap kelompok. Nah, Ibu menjelaskan di sini yang pertama ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pertama, pembeli dan penjual sangat banyak. Banyaknya penjual dan pembeli sehingga masing-masing hanya membeli dan menjual sebagian kecil saja.
dari total barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Yang kedua, perusahaan menjual produk yang standar atau memiliki tingkat homogenitas yang sangat tinggi. Contohnya kayak pasar susu segar, pasar emas, pasar perak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penjual dan pembeli memperoleh informasi sempurna mengenai kondisi pasar. Yang keempat, perusahaan dan sumber daya produksi bebas bergerak. Yang kelima, perusahaan dapat keluar masuk pasar dengan sangat mudah karena tidak ada biaya atau halangan seperti paten, lisensi, atau biaya modal tinggi untuk memasuki atau meninggalkan pasar. Berikutnya, tadi peranan pasar persaingan sempurna ya, ada 3. Yang pertama, menjadi sarana bagi seluruh produsen untuk memasarkan hasil produksinya dan siapapun boleh masuk ke dalamnya. Yang kedua, menjadi sarana bagi semua konsumen dari berbagai kalangan untuk memperoleh berbagai kebutuhannya. Yang ketiga, perekonomian negara menjadi maju karena pasar persaingan sempurna menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif dengan melibatkan sebagian besar penduduk suatu negara. Baik anak-anak, Ibu akan coba menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari pada hari ini ya. Untuk pasar sendiri adalah sarana bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan di sini untuk melakukan kegiatan atau transaksi jual beli. Nah, syarat terbentuknya pasar meliputi adanya penjual, pembeli, kemudian ketersediaan barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Lalu tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu antara penjual dan juga pembeli. Seperti itu. Nah, untuk struktur dari pasar sendiri dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan juga pasar monopolistik. Untuk hari ini kita sudah pelajari tentang pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana jumlah pembeli dan jumlah penjualnya itu sama banyaknya, jadi keduanya tidak bisa saling mempengaruhi. Nah, peranan pasar persaingan sempurna dalam perekonomian negara itu antaranya sebagai sarana untuk produsen dalam memasarkan hasil produksinya, lalu juga menjadi sarana bagi konsumen dari berbagai kalangan untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhannya. Nah, juga di sini pasar persaingan sempurna menciptakan perekonomian yang kompetitif karena di sini melibatkan sebagian besar dari penduduk suatu negara. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Baik. Nah, kalau Ibu lihat untuk hari ini kalian sudah cukup baik ya dalam mengikuti pelajaran yang Ibu berikan. Kemudian kelasnya sudah kondusif, kelasnya bersih ya. Dan untuk kedepannya Ibu harapkan kalian lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar kita di kelas. Kalau ada diskusi kalian bisa mengajukan pertanyaan. Nah, bagi kalian yang aktif dalam bertanya di kelas akan berikan penilaian lebih atau akan ada nilai tambahan untuk menunjang nilai mata pelajaran kalian. Seperti itu. Nah, dan juga kalau Ibu perhatikan kalian banyak yang belum punya bukunya ya. Iya, jadi usahakan ya untuk pertemuan kita selanjutnya kalian sudah punya buku paketnya semua. Nah, nanti kalian bisa cari di TU, bukunya seperti ini ya, pengantar bisnis dan ekonomi. Kalian bisa beli di TU, itu harganya hanya Rp25.000. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan struktur pasar yang lainnya yang tadi sudah Ibu sebutkan, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan juga pasar monopolistik. Nah, nanti kalian
kalian baca-baca bukunya di rumah, kalian pelajari halaman 7 sampai dengan halaman 13 ya. Ya, jadi ketika nanti kita di mata pelajaran di pertemuan selanjutnya, kalian sudah ada gambaran seperti itu. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah jelas ya, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk ketua kelas bisa bantu Ibu untuk memimpin doa. Ya. Baik, terima kasih ketua kelas sudah bantu Ibu untuk memimpin doa. Ya, baik, cukup sekian dari Ibu. Jaga kesehatan kalian dan juga jangan lupa belajar di rumah ya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi